Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy. Saya dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Home base saya D3 Farmasi dengan konsentrasi bidang ilmu saya adalah farmasi komunitas. Saya seorang dosen yang menjalankan Tridharma, salah satunya adalah pengajaran. Dalam kesempatan ini saya akan mengajar anatomi fisiologi manusia dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa D3 Farmasi pada semester 2. Materi yang diberikan mengacu pada capaian pembelajaran prodi yang terdiri dari 6 CPL diturunkan menjadi 4 CPMK, yang diturunkan lagi menjadi 14 sub CPMK yang terbagi dalam 14 pertemuan, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup 4 aspek, antara lain sikap, pengetahuan, kompetensi umum, dan kompetensi khusus. Untuk aspek sikap, terdiri dari yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di dalam keahlian secara mandiri. Dan yang ketiga, memiliki karakter yang kuat, mandiri, jujur, dan disiplin dalam menepati komitmen dan tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Aspek selanjutnya adalah aspek pengetahuan. Yang pertama adalah mengetahui konsep dasar anatomi fisiologi manusia, farmakologi dalam kaitannya memahami efek terapi, efek toksik, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Untuk aspek selanjutnya, aspek kompetensi umum. Yang pertama adalah mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Aspek kompetensi khusus, mampu memberikan edukasi kesehatan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat terkait bidang kefarmasian berdasarkan IPTEK. Mata kuliah ini membahas tentang anatomi tubuh manusia dan anatomi dari seluruh sistem dari organ tubuh, sistem peredaran darah, sistem kardiovaskuler, sistem saluran pencernaan makanan, hati, kandungan empedu, pankreas, sistem integumen, homeostatis, organ endokrin, susunan saraf pusat, susunan saraf perifer, sistem ekskresi, sistem pernapasan, dan metabolisme, panca indera, sistem reproduksi, dan yang terakhir sistem muskuloskeletal. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya akan menjalankan teknik pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya menggunakan teknik DAI, yang artinya delivery, itu penyampaian materi, I-nya interaktif, forum diskusi, dan assessment, itu berupa tugas dan kuis. Untuk penyampaian pembelajaran yang pertama adalah menyampaikan kontrak pembelajaran, bobot penilaian, dan beberapa referensi mata kuliah yang digunakan. Untuk mata kuliah ini diantaranya adalah anatomi dan fisiologi tubuh manusia dari Anderson di tahun 2008, penerbit EGC. Ada buku ajar fisiologi kedokteran, penulisnya Ganong, penerbitnya EGC. Ada fisiologi manusia edisi ketiga, penerbitnya EGC. Dan ada buku ajar fisiologi kedokteran dari Gaiton, penerbitnya juga EGC. Dan yang selanjutnya, anatomi dan fisiologi untuk para medis, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama dari Pierce Evelyn. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan materi yang disampaikan dengan aplikasi kefarmasian.
Kemudian metode yang digunakan dalam mata kuliah Anfisman adalah metode ceramah dan tanya jawab, di mana dosen mengawali dengan pemberian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian setelah itu interaksi antara dosen dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Interaksi ini saya lakukan bisa dalam bentuk tanya jawab di dalam kelas maupun interaksi dengan tatap maya di Zoom meeting, komunikasi di grup WhatsApp yang berkaitan dengan materi perkuliahan ini. Kemudian assessment. Ya, assessment ini adalah salah satu penilaian oleh dosen terhadap mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi. Pada awalnya perkuliahan saya sampaikan mengenai bobot penilaian mata kuliah seperti UTS 35%, UAS 35%, penugasan 20%, dan kehadiran 10%. Saya juga sampaikan pemberian reward bagi mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran dan juga tentu saja ada punishment bagi mahasiswa yang melanggar aturan-aturan pembelajaran seperti mencontek dalam ujian, selalu datang terlambat ke kelas, dan lain sebagainya. Ini saya berikan guna untuk menanamkan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan menanamkan kedisiplinan mahasiswa. Sekian deskripsi mata kuliah ini. Oke, selanjutnya adalah video pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas mata kuliah anatomi fisiologi manusia dengan materi sistem endokrin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Ada yang tahu nggak? Masih ingat? Tidak? Oke, kita belajar lagi ya. Kita ingat-ingat lagi. Ini pernah dipelajari kalian waktu SMA mungkin. Oke, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar penghasil hormon. Sistem ini mengatur pertumbuhan, metabolisme, reproduksi tubuh, dan yang lainnya. Berbeda dengan sistem saraf. Sistem endokrin bekerja lebih lambat dibandingkan dengan sistem saraf. Kalau sistem saraf, kita mau bergerak, itu cepat. Mau bergerak ke kanan, ke kiri, itu sangat cepat sekali. Berbeda dengan sistem endokrin, itu bekerjanya lambat. Fungsi kerjanya hampir sama, mengatur sistem tubuh kita juga. Endokrin itu dihasilkan oleh beberapa kelenjar utama. Yang pertama ada hipotalamus dan pituitari. Ini ada di otak kita. Menghasilkan hormon dopamin, somatostatin, vasopresin, dan yang lainnya. Selain itu juga ada tiroid dan paratiroid. Ini harus ada juga di adrenal, pankreas. Itu penghasil insulin. Jadi di pankreas kita itu menghasilkan insulin, glukagon, dan somatostatin. Ada juga di kelenjar reproduksi, testis maupun ovarium. Ini penghasil androgen, estradiol, dan di uterus itu kalau yang perempuan ya ada prolaktin dan relaksasin. Itu prolaktin itu kelenjar buat menghasilkan susu. Jadi ketika ibu hamil, terus melahirkan, ini akan aktif prolaktinnya. Tetapi ketika tidak hamil, tidak melahirkan, ini hormon ini tidak aktif. Jadi jangan khawatir, kalian tidak akan keluar air susunya kalau belum hamil ya. Oke, itu beberapa kelenjar endokrin. Ya, kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon. Hormon itu apa? Hormon adalah pembawa pesan kimia. Sama seperti sistem saraf. Kalau sistem saraf itu ada neurotransmitter yang membuat kita bisa bergerak, kita bisa berbicara, itu hasil dari rangsangan
ditransfer oleh neurotransmitter, terus disampaikan ke otak, terus nanti ada persepsinya kita seperti apa. Kita mau bergerak ke kanan atau ke kiri. Tetapi berbeda dengan sistem endokrin. Ini menghasilkan hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan kelenjar endokrin dan mengatur fungsi tubuh. Contohnya tadi di pankreas ada, di hati ada, di otak, di hipotalamus ada, itu semua ada hormonnya. Jenis-jenis hormon berdasarkan struktur kimianya, ada yang steroid, peptida, maupun amina. Ini dibedakan berdasarkan strukturnya. Ada yang tahu amina itu apa? Amina. Amino. Protein ya. Gus protein, ada gus protein. Terus mekanisme kerjanya, hormon bekerja dengan mengikat reseptor pada sel target. Contohnya insulin. Insulin ini menurunkan gula darah. Terus ada adrenalin. Ini menaikkan detak jantung. Ketika adrenalin naik, detak jantung kita itu akan menjadi lebih cepat. Adrenalin bisa naik karena ada rangsangan dari luar. Contohnya, Yasa. Ya, Yasa lagi jalan, terus dikejar-kejar sama guguk. Itu kecepatan larinya dari yang 5 km per jam itu bisa mencapai 100 km per jam. Karena adrenalinnya meningkat. Adrenalin meningkat, detak jantungnya meningkat, kekuatannya pun meningkat. Itu contoh tentang adrenalin. Terus insulin. Insulin di sini berfungsi untuk menurunkan gula darah. Insulin adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Di pankreas itu ada beberapa sel. Ada sel beta, sel alfa. Ya, itu ada sel beta, khususnya sel beta itu menghasilkan insulin. Yaitu digunakan untuk menurunkan gula darah. Jadi ketika kita mengkonsumsi di makanan, baik itu nasi padang, nasi warteg, gitu ya, bisa bermacam-macam nasi, atau makanan yang lain, itu dirubah di dalam tubuh kita menjadi glikogen. Jadi glukosa jadi glikogen, mengalir di dalam darah kita, terus ditangkap oleh insulin. Ditangkap oleh insulin, terus dimasukkan, diantarkan ke sel-sel yang membutuhkan energi. Semua sel kita membutuhkan energi. Kita bisa bergerak membutuhkan energi. Ya, diantarkan oleh insulin. Nah, ketika insulinnya bermasalah, itu bisa menyebabkan diabetes. Ya, fungsi sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin bisa untuk pertumbuhan atau perkembangan. Jadi untuk kita bisa tinggi, kita bisa melebar, gitu ya. Jangan ya kalau melebar ya. Kita meninggi aja. Melebarnya yang cukup-cukup saja. Terus untuk metabolisme energi, mengelola penggunaan dan menyimpan energi dalam tubuh. Untuk keseimbangan cairan dan menjaga kadar elektrolit dan cairan tubuh tetap stabil. Untuk sistem reproduksi, yang mendukung proses reproduksi dan mengatur reaksi stres tubuh. Tadi ada kelenjar testis dan ovarium di perempuan. Nah, ini untuk mengatur sistem reproduksi di sini. Ada beberapa gangguan sistem endokrin ketika keseimbangannya terganggu. Contohnya tadi, diabetes mellitus, kekurangan atau resistensi insulin. Terus ada hipotiroidisme. Ini kekurangan hormon tiroid menyebabkan metabolismenya lambat. Orang yang dengan hipotiroid itu metabolismenya lambat. Dia makan banyak pun tidak akan gemuk. Bisa juga tes urin mendeteksi hormon. Kebalik. Yang hipotiroid itu yang metabolisnya lambat, kalau makan sedikit dia akan gemuk. Berbeda dengan hipertiroid. Kalau hipertiroid, dia makan banyak, dia tidak akan gemuk, karena metabolisme cepat. Tetapi kelemahannya kalau hipertiroid, masuk makanan, dia akan cepat ke belakang juga. Itu perbedaannya. Tapi kalau yang hipo, ini malah sembelit. Ciri khususnya sembelit. Jadi, jarang ke belakang. Ke belakangnya mungkin ada yang 3 hari sekali,
ada yang 5 hari sekali. Nah, itu ciri-ciri hipotiroid. Terus ada sindrom Cushing dan ada juga akromegali atau kelebihan hormon pertumbuhan pada dewasa menyebabkan pembesaran tulang. Mungkin kalian pernah lihat orang yang gede banget, tinggi banget, main basket biasanya. Ya, tetapi gerakannya kurang lincah biasanya, itu akromegali. Tapi kalau yang besar, gerakannya masih lincah, itu bukan akromegali. Oke, diagnosa gangguan endokrin. Kita harus memeriksa ketika ada gejala-gejala tadi. Ya, untuk memastikan apakah diabetes, atau akromegali, atau hipertiroid, atau hipotiroid, itu harus dicek. Yang pertama adalah memeriksa tanda dan gejala fisik, terus ada tes darah, ini atau produk samping metabolisme yang abnormal, bisa juga dengan pencitraan dengan USG, CT scan, dan MRI untuk melihat kondisi kelenjar. Apakah ada kelenjar yang membesar? Mungkin ada yang kelenjar kanker susu, gitu ya, kanker mamai, itu dicek kelenjarnya, apakah membesar atau tidak. Itu di scan, di MRI. Oke, ada beberapa pengobatan. Yang pertama adalah terapi hormon pengganti, misalnya insulin untuk diabetes dan hormon tiroid untuk yang hipotiroid. Terus ada obat-obatan khusus juga. Terus kalau yang perlu pembedahan seperti kanker, pembesaran kelenjar itu harus dibedah, harus sehingga menjaga kita tetap sehat. Jangan makan makanan yang mengandung perisa tambahan. Ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem hormon kita. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Naura. Gimana sih Pak cara mekanisme terjadinya penyakit diabetes? Penyakit diabetes, bagaimana cara atau mekanisme diabetes itu bisa terjadi? Oke, kita lihat di sini ya. Ya. Diabetes terjadi itu akibat kadar gula darah di dalam darah kita itu tidak dimaksimalkan oleh sel-sel di tubuh kita. Itu terjadi akibat, yang pertama, bisa terjadi karena kerusakan pankreas. Pankreas ini posisinya letaknya di bawah liver. Ya, pankreas ini menghasilkan insulin. Ketika pankreasnya rusak, sel betanya terganggu, akibatnya tidak bisa menghasilkan insulin. Ketika insulinnya tidak ada, gula yang masuk ke dalam peredaran darah kita itu tidak dapat diteruskan ke sel-sel yang membutuhkan. Akibatnya darah menumpuk tuh. Darah menumpuk di darah, gulanya menumpuk di darah, terus dicek kan akhirnya gula darahnya tinggi. Itu mekanisme yang pertama, karena kerusakan pankreas. Ada juga tipe yang kedua, itu insulinnya tidak reaktif, atau insulinnya itu kurang sensitif. Jadi ketika ada glukosa di dalam darah kita, itu insulinnya cuek aja. Tidak tertarik dengan adanya gula. Jadi dia tidak sensitif, tidak mengambil gula yang ada, akhirnya gulanya tetap ada di dalam darah. Tidak disalurkan ke sel-sel yang membutuhkan. Itu diabetes tipe 2. Jadi itu tipe diabetes adalah tipe 1 dan tipe 2. Ya, jelas ya? Ada lagi? Ya, Hajrai. Gimana? Ada penderita diabetes itu berat badannya berkurang. Oke, jadi masih nyambung ya. Penderita diabetes, kenapa kok berat badannya bisa berkurang? Penderita diabetes berat badannya berkurang karena, sebentar, kita ke energi dulu. Tubuh kita membutuhkan energi, benar kan? Ya, membutuhkan energi. Energi itu dihasilkan oleh 3 zat di dalam tubuh kita. Ada glukosa, protein, dan lemak. Itu 3 zat itu yang bisa dirubah menjadi energi. Nah, ketika orang dengan diabetes,
otomatis gula yang ada di dalam darah yang untuk dirubah menjadi energi, itu tidak nyampe itu ke sel-sel. Jadi sel-sel membutuhkan energi, tetapi gulanya tidak ada, tidak dikirimkan oleh insulin. Akhirnya sel-sel meminta lemak dan protein untuk dibakar. Karena gulanya nggak ada, mereka membuat alternatif, energi alternatif. Yang dibakar adalah lemak dan protein. Akhirnya lemaknya dibakar, proteinnya dibakar, massa ototnya berkurang, massa lemaknya berkurang, otomatis berat badannya akan berkurang. Itu yang menyebabkan orang diabetes menjadi kurus atau kehilangan berat badan. Oke? Sudah? Oke. Kalau sudah, terima kasih sudah hadir di perkuliahan ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Nanti di absen. Yang tidak hadir, absennya NIM-nya dicoret gitu ya, di kolom absennya. Oke, sekian perkuliahan ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan materi dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Semoga dapat memberikan gambaran tentang mata kuliah yang saya ampu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.